思っていたより領域展開気持ちがいいぞ。式神100点を使わせろ火車。ジャッジマンがこれを断ることはない。ああ、俺が殺した。コンフィスケーションにより術式虎杖の場合呪力の使用が不可能な状態で、これは嘘でも否定でもない。2018年10月31日。Hai semuanya, balik lagi bersama saya Tokisaki Zenom. Udah lama banget ya admin nggak up video nih, udah 3 minggu. Kali ini akhirnya anime Jujutsu Kaisen saya lanjutkan. Karena waktu itu juga ada penundaan episode ya, harus nunggu seminggu lagi. Jadi sekarang ada 2 episode terbaru. Namun saya gabungin dari episode 1 sampai episode terbarunya. Seperti biasa ya, waktu itu juga saya pernah gabungin. Nah buat kalian yang memang belum nonton dari awal bisa tonton dari awal aja. Tapi buat kalian yang udah nonton pakai partnya, kalian bisa cari menit lanjutannya. Saya ketik nih, menit ini ya. Kita ke Yuji bersama Choso. Yuji di sini nampaknya sangat putus asa atas perbuatannya yang telah ngebuat Sukuna menghancurkan hampir sebagian kota Jepang. Setelah itu kita ke kediaman klan Zenin. Di sana ada Naoya yang sebagai kandidat untuk menjadi pemimpin klan Zenin berikutnya. Naoya bersama petinggi-petinggi lain dari klan Zenin sedang membahas tentang ayahnya Naoya yang ternyata sudah meninggal dunia. Yang kita ketahui, kalau ayahnya Naoya yaitu Naobito sudah dibakar habis sampai gosong oleh Jogo. Dan kini, Naobito sudah meninggal dunia. Sekarang jabatannya harus digantikan. Di pembahasan ini kita diperkenalkan seseorang. Yang ini bernama Jinichi. Serta lagi satu yang ini bernama Ogi. Mereka berdua sangat berpengaruh atas klan Zenin ini. Kita diperlihatkan juga sifatnya Naoya yang sangat angkuh, merasa kalau dirinya itu sangat kuat, lalu meremehkan kakak-kakaknya yang sangat lemah. Bagi Naoya, kalau dialah yang terkuat dari klan Zenin ini setelah ayahnya. Itu ngebuat Ogi serta Jinichi menjadi marah atas tingkah lakunya Naoya yang sangat amat sombong. Ini kalau Toji masih hidup digeprek aja udah tahu rasa dia. Setelah itu muncullah seseorang yang memberi berita kalau ayahnya Naoya yaitu Naobito benar-benar sudah meninggal dunia. Serta ia membawa surat wasiat dari Naobito yang bertulis seluruh warisan atas benda-benda kutukan dari klan Zenin serta menjadi kepala klan Zenin atau pemimpin itu diserahkan kepada Naoya. Namun dengan persetujuan dari Jinichi serta Ogi. Namun Jinichi serta Ogi tidak bisa menjadi pemimpin. Tapi ada tapinya nih, pemimpin klan Zenin bakal diserahkan kepada Megumi. Loh kenapa bisa begitu? Karena dulu Toji Fushiguro bersama Naobito pernah ngebuat perjanjian kalau nantinya Megumi ini sudah tidak lagi dalam pengawasan Gojo Satoru, misalnya keberadaan Gojo menghilang atau meninggal dunia, maka Megumi bakal dijadikan pemimpin klan Zenin berikutnya. Sontak Naoya langsung marah dengan ekspresi kejamnya. Gojo kehilangan keberadaannya disebabkan ia sudah disegel. Lalu Megumi ini ayahnya adalah Toji yang merupakan mantan klan Zenin. Itulah yang ngebuat Naoya menjadi memiliki saingan. Naoya marah dan hendak ingin membunuh Megumi. Mengetahui kalau Megumi selalu bersama Yuji, Naoya pun mencari mereka berdua. Lalu kita ke kota yang sudah dikuasai oleh para kutukan. Bersama Yuji yang memancing semua kutukan untuk pergi ke satu titik tempat agar bisa dibunuh sekaligus. Yuji mengingat teman-temannya yang sudah gugur atas insiden Shibuya ini. Itu ngebuat Yuji benar-benar mengalami trauma. Yuji memancing monster-monster kutukan untuk dikalahkan bersama Choso yang akan membantunya. Mereka pun bekerja sama untuk membasmi kutukan. Setelah berhasil membunuh beberapa monster-monster kutukan itu, Yuji mengira kalau sudah selesai, tapi tiba-tiba muncul monster lagi yang sangat besar. Kutukan itu hendak menyerang Choso, namun Yuji dengan mudah memukul kutukan itu sehingga kutukan itu langsung mokat.
Choso pun sangat kagum dengan kekuatan fisiknya Yuji. Sebagai kakaknya, dia sangat bangga terhadap adiknya yang sangat kuat. Walaupun Yuji masih belum menganggap Choso sebagai kakaknya, karena Yuji masih bingung apakah benar dia kakaknya. Tapi tiba-tiba dalam kondisi ini muncullah seseorang, yaitu Naoya. Muncul di hadapan mereka berdua. Naoya langsung menanyakan kepada Yuji, yaitu wadah Sukuna, bertanya di mana Megumi. Lalu Yuji menjawab, "Kenapa kamu mencari Megumi?" Naoya berkata kalau dia ingin membunuh Megumi. Sebenarnya Naoya nggak ada urusan sama sekali dengan Yuji. Jadi Naoya menyuruh Yuji untuk memberitahunya secepat mungkin di mana Megumi. Jelas aja, Yuji pun nggak tahu keberadaan Megumi, apalagi mengetahui kalau Megumi hendak dibunuh. Tentu saja Yuji tidak ingin memberitahunya. Mendengar hal itu, Naoya pun sangat marah dan hendak bertarung melawan mereka berdua serta membunuh Yuji. Naoya berkata dengan sombong kalau mereka berdua tak akan bisa mengalahkannya. Walaupun Naoya ini sangat sombong serta banyak yepingnya, tapi ternyata sesuai skill. Kecepatannya Naoya sangatlah amat cepat. Tapi pertarungan itu tiba-tiba berhenti karena mereka bertiga merasakan hawa kehadiran yang sangat amat mengancam. Apakah ada kutukan tingkat tinggi yang muncul di hadapan mereka bertiga? Namun sebelum semua itu, kita ke Yuji bersama Choso. Di saat itu, Choso menyuruh Yuji untuk kembali ke SMA Jujutsu. Namun Yuji menolak. Yuji beranggapan kalau semua insiden ini adalah ulahnya Yuji, serta Yuji sangatlah berdosa. Jadi tidak pantas lagi berada di SMA Jujutsu. Balik lagi ke pertarungan yang tadi, Yuji mengira kalau hawa keberadaan itu adalah Gojo Sensei. Namun ternyata bukan. Yang datang menghampiri mereka adalah sosok Yuta. Yuji menyadari kalau hawa kehadiran Yuta lebih mengerikan dari Gojo Sensei. Yuji beranggapan kalau Yuta bisa lebih kuat dari Sukuna. Yuta berkata kalau dia dikirim ke sini untuk membunuh Yuji atas semua perbuatannya. Ketika Yuta turun dari gedung itu, iya, sekali turun aja di sekitarnya menjadi hancur. Yuta udah siap dengan katananya untuk ngebunuh Yuji. Melihat ada sosok yang amat kuat, Naoya pun langsung bilang kalau dia ada di pihak Yuta. Dia tidak akan ikut campur untuk urusan Yuta membunuh Yuji. Jadi Naoya mempersilahkan Yuta untuk ngebunuh Yuji. Serta Naoya juga ingin membantu Yuta kalau dia bakal mengurus lagi satunya, yaitu Choso. Walaupun Naoya tidak mengetahui siapa itu Choso, Yuta menyetujui hal itu. Choso menyuruh Yuji untuk lari dari sini, maka Choso yang akan menahan mereka berdua. Sehingga Yuji mempercayai Choso untuk menyerahkan semua ini. Karena Choso sangat menyayangi Yuji, sebab Choso tahu kalau Yuji itu benar-benar adiknya. その代わりあなたは全員直哉 Namun Yuta sudah langsung mengejar Yuji. Choso hanya bisa menahan Naoya. Jadi mau nggak mau, mereka berempat harus bertarung dengan 1 versus 1. Naoya lagi dan lagi yeping kalau Choso tidak bakal bisa mengalahkannya. Info Naoya di mana sini Baiwan sama admin Jir. Kita ke Yuta. Yuta berkata kepada Yuji kalau energi kutukan yang dimiliki Yuta itu lebih banyak daripada Gojo. Bisa dibilang Yuta ini setara Gojo. Tapi karena Gojo ini memiliki mata Six Eyes, jadi Gojo bisa mengontrol energi sihirnya agar tidak boros. Berbeda dengan Yuta yang tidak bisa mengontrol energi kutukannya agar tidak boros. Itulah yang menyebabkan energi kutukan Yuta menjadi cepat berkurang, berbeda dengan Gojo. Jadi mau nggak mau, Gojo tetaplah yang terkuat. Di pertarungan itu, Yuji memasuki mobil melihat pisau lalu mengambilnya untuk menjadikan senjata. Yuji pun bertarung dengan pisau itu. Jelas saja Yuji takkan bisa mengalahkan Yuta yang setara Gojo. Walaupun Yuji sudah berusaha untuk pertarungan ini, tapi Yuji sampai terkena serangan oleh Yuta. Itu membuat Yuji terluka parah. Jelas Yuji tidak bakal langsung menyerah.
dia berhasil mematahkan katananya milik Yuta, sehingga katana Yuta menjadi patah. Dengan hal itu, Yuji mengira kalau Yuta bakal kewalahan bertarung tanpa katana, tapi ternyata Yuta mengeluarkan kodamnya, yaitu Rika. Rika adalah aura terkutuk yang dimiliki oleh Yuta. Yuta menyuruh Rika untuk menahan Yuji. Yuta menjadi kebingungan, ini kekuatan Yuta sebenarnya apaan dah? Sampai-sampai bisa ngeluarin kodam. Walaupun Yuji tahu kalau Yuta itu sama sepertinya berasal dari sekolah Jujutsu. Namun baru kali ini Yuji melihat Yuta. Yuta langsung menusuk jantungnya Yuji menggunakan katana yang sudah patah, sehingga Yuji langsung tewas. Setelah itu kita balik lagi ke Naoya bersama Choso yang lagi bertarung. Nampaknya Choso sangat kewalahan melawan Naoya. Tentunya itu karena kecepatan yang dimiliki oleh Naoya. 早い。あちらから開示する。 Naoya berhasil melukai Choso. Jelas aja karena Naoya sangat cepat bergerak, sehingga Choso tidak bisa menghindari serangan miliknya Naoya. Apalagi Naoya tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk Choso. Tebak kenapa Naoya menggunakan pisau? Jelas aja karena semua pukulannya Naoya tidak ada damage gear, cuman kecepatannya aja yang cepat. Jadi Choso ini hanya kalah dalam hal gerakan. Setelah itu, Choso pun mengeluarkan ultimate-nya, yang mana Choso memanfaatkan darahnya yang mengalir atas kena serangan tadi. Kita tahu kalau kekuatan Choso ini adalah pengendali darah. Choso pun mengendalikan darahnya menjadi lautan darah. クソーズは動きをトレースする。こんなに。 Kok bisa darahnya sebanyak itu? Kita tahu kalau Choso itu adalah setengah manusia, setengah kutukan. Choso adalah sosok yang lahir dari sebuah eksperimen. Tubuhnya Naoya tidak bisa menerima darahnya Choso, karena Choso bukanlah murni manusia. Kayak beracun gitu darahnya. Setelah itu muncullah Yuta secara tiba-tiba. Yuta yang muncul langsung menghampiri Choso dan membuatnya pingsan. Terlihat Yuji telah mati. Yuta berkata kepada Naoya kalau dia bakal menyembuhkan luka-lukanya Naoya. Tapi Naoya harus memberitahu kepada semua orang kalau Yuji telah mati. Sebenarnya Naoya gengsian banget meminta bantuannya Yuta untuk menyembuhkan dirinya. Ditambah setelah sombong di hadapan Choso, tapi Naoya sendiri yang kalah. Naoya langsung disembuhkan oleh Yuta. Setelah semua itu kita ke Yuta lagi bersama Yuji. Nah ternyata Yuji ini masih hidup dan Yuji tiba-tiba sadar kembali. Yuta menunggu Yuji bangun. Melihat Yuji yang sudah bangun, Yuta sangat lega. Yuji pun kebingungan, loh ini kenapa gue tiba-tiba hidup lagi? Yuta menceritakan waktu dia sedang berada di luar negeri dan sebelum kejadian semua ini, Gojo pernah menghampiri Yuta. Gojo berpesan kepada Yuta, jika nantinya Gojo ini kenapa-napa, lalu ada murid ajaran tahun pertama yaitu Yuji sebagai wadah Sukuna, maka lindungilah Yuji. Dan sekarang para petinggi Jujutsu memberi hukuman mati kepada Yuji. Lalu Yuta lah yang turun tangan untuk membunuh Yuji. Mengapa Yuta melakukan hal itu? Karena itu ada sebabnya. Sebenarnya sejak awal Yuji ini sudah diberi hukuman mati ketika ia memakan jari Sukuna. Namun karena pengawasan Gojo Satoru, Yuji dibiarkan hidup untuk sementara waktu sebagai wadah Sukuna. Tapi karena sekarang Yuji tidak diawasi oleh Gojo lagi, disebabkan Gojo telah disegel, Yuji mau nggak mau harus dibunuh sekarang. Maka dari itu, Yuta lah yang membunuh Yuji. Namun setelah jantungnya Yuji ditusuk dan Yuji beneran mati, Yuta langsung menggunakan teknik pembalik kutukan, yang mana teknik ini bisa mengubah energi kutukan negatif menjadi energi penyembuh. Itulah mengapa Yuji bisa hidup kembali berkat teknik itu. Yang Yuta tahu kalau teknik ini hanya bisa digunakan oleh Gojo Sensei serta Yuta sendiri.
Tapi para petinggi tidak mengetahui kalau Yuta bisa menggunakan teknik ini. Jadi intinya perjanjian sakral untuk membunuh Yuji udah beres dan Yuji udah dihidupkan kembali. Yeay. Tapi tiba-tiba Megumi datang dari belakang menghampiri Yuji. Megumi langsung mengajak Yuji untuk kembali ke SMA Jujutsu. Karena kata Megumi, pelindung sekolah itu sudah mulai melemah. Namun Yuji menolak untuk pergi ke sana lagi, sebab Yuji sudah tidak layak untuk berada di sana. Yuji beranggapan kalau dirinya udah banyak dosa, serta semua kejadian ini adalah ulahnya Yuji. Semua kehancuran, semua kematian, korban jiwa, semuanya ulahnya Yuji. Karena Sukuna di dalam tubuhnya Yuji udah melakukan semua itu. Tapi Yuji nggak bisa mengendalikannya, malah membiarkan Sukuna menghancurkan segalanya. Bahkan Yuji tidak bisa menolong orang-orang, sehingga banyak sekali korban jiwa. Yuji sangat putus asa, tapi Megumi meyakinkan kalau semua itu bukan salahnya Yuji. Megumi lalu berkata kalau Gojo Sensei masih disegel, dan keberadaan segel itu tidak ditemukan. Kenjaku juga sudah memulai permainan cooling game. Apa itu cooling game? Cooling game adalah permainan pemusnahan, atau bisa dibilang seperti permainan Battle Royale yang sangat brutal yang dirancang oleh Kenjaku. Permainan ini memaksa penyihir, manusia biasa, serta kutukan agar bisa bertarung hidup dan mati. Tujuan berjalannya cooling game sendiri sebagai langkah maju mengembangkan umat manusia menjadi satu entitas maha kuasa, di mana para pemain yang terdiri dari penyihir jujutsu, kutukan, serta warga biasa harus saling membunuh untuk mengumpulkan poin. Permainan ini berlangsung selama 19 hari, di mana untuk mendapatkan poin dalam cooling game ini, pemain diketahui harus mengakhiri nyawa pemain lain. Terkait dari penjelasan lebih detail dari permainan ini bakal saya jelaskan di episode selanjutnya. Intinya kakak tirinya Megumi terjebak dalam game ini, yang mana kakak tirinya Megumi bernama Tatsumiki Fushiguro. Tatsumiki adalah manusia biasa namun terjebak di dalam game itu. Oleh sebab itu Megumi meminta bantuan Yuji untuk membantunya menyelamatkan kakak tirinya. Tapi sebelum itu mereka harus mencari cara untuk membebaskan Gojo Satoru dari segelnya. Untuk mengetahui cara membebaskan Gojo, mereka harus bertemu dengan Master Tengen. Namun untuk bertemu dengan beliau sangatlah susah. Lokasi Master Tengen berada di dalam kamarnya yang disebut koridor makam bintang, sebuah ruangan tersembunyi jauh di bawah SMA Jujutsu. Lokasi ini dilindungi oleh penghalang canggih yang mencakup fitur-fitur banyak pintu untuk mencegah penyusup. Jadi, hanya ada satu pintu masuk aja yang bisa membawa mereka ke Master Tengen. Tapi untuk mengetahui pintu yang asli sangatlah sulit. Jadi mereka nggak tahu yang mana pintu aslinya. Di sini Yuji sempat bertanya kepada Megumi bagaimana keadaannya Nobara. Namun, Megumi menundukkan kepalanya saja, yang artinya keadaan Nobara tidak bisa diketahui, sebab dia masih sekarat. Mendengar hal itu, Yuji pun sangat sedih. Yuji bangkit kembali, lalu berkata kepada Yuta, jika tubuhnya Yuji kehilangan kendali lalu diambil alih oleh Sukuna, maka bunuhlah aku, ucap Yuji. Yuta menerima hal itu dan berusaha untuk membunuh Yuji di saat itu. Namun di sela-sela pembicaraan mereka, tiba-tiba muncul Choso yang udah sadar dari pingsannya. Dia berkata kalau dia tahu tempat makam koridor bintang, pintu menuju Master Tengen. Choso mengetahui lokasi Master Tengen karena saudara-saudaranya sudah lebih dulu berada dan menjaga tempat tersebut. Dari hubungan darah dan ikatan sesama saudara, Choso menyadari keberadaan mereka, sehingga ia mengetahui di mana Master Tengen berada. Mereka pun langsung pergi ke SMA Jujutsu di ruangan bawah tanah menuju tempat makam koridor bintang. Ini termasuk ruangan rahasia juga. Mereka memasuki tempat itu, tapi mereka di sana ternyata bertemu dengan seseorang, yaitu bertemu dengan Maki serta Yuki. Siapa Yuki bang? Salah satu temannya Gojo lah, penyihir Jujutsu juga. Mereka pun kaget melihat tubuhnya Maki serta wajahnya Maki yang sudah dipenuhi luka-luka. Mengapa Maki bisa begitu? Itu disebabkan Maki terkena serangan api miliknya Jogo waktu insiden Shibuya itu, sampai dibakar menjadi gosong jir. Serta di situ jugalah insiden Nanami, yaitu seorang penyihir Jujutsu juga yang dibakar habis oleh Jogo sampai menjadi ayam panggang.
Yuki menjelaskan mengapa Maki masih bisa selamat. Itu dikarenakan Maki memiliki fisik yang luar biasa. Maka dari itu Maki masih bisa selamat walaupun penuh luka. Mengapa tubuhnya Maki masih kuat menahan luka itu? Itu dikarenakan Maki sendiri lahir dengan kekuatan pembatasan surgawi. Itulah yang menyebabkan fisiknya Maki sangat kuat. Namun pembatasan surgawi yang dimiliki oleh Maki belum mencapai puncak sempurna seperti Toji. Setelah itu Choso pun mengambil alih pembicaraan. Dia berkata kalau dia tahu tempat Master Tengen berada. Choso berkata kalau saudara-saudaranya yang merupakan janin kutukan berada di tempat Master Tengen karena Kenjaku dengan sengaja menempatkan mereka di sana. Tujuannya adalah untuk menjaga penghalang Tengen sekaligus mengawasi siapapun yang akan mencoba mendekat. Karena Choso dan saudara-saudaranya terhubung melalui ikatan darah, Choso pun bisa merasakan keberadaan mereka. Dari situlah Choso mengetahui bahwa saudara-saudaranya berada di sekitar Master Tengen dan akhirnya memahami lokasi Tengen itu sendiri. Mereka pun mempertanyakan siapa Choso kepada Yuji. Yuji berkata, untuk sementara ini dia adalah kakakku, sehingga Choso langsung berteriak, Yuji! Setelah itu, mereka pun pergi ke tempat Master Tengen berada dengan arahannya Choso. Dan mereka pun benar-benar menemukan satu pintu yang menuju ke tempat itu. Namun di bawahnya ternyata ada sebuah hutan, sehingga mereka mau nggak mau harus menelusuri hutan itu menuju ke Master Tengen berada. Gua jelasin lagi ya, kalau Choso itu hasil dari janin eksperimen buatan seperti saudara-saudaranya yang berada di sini. Lalu mereka pun langsung menaiki lift menuju ke tempat itu. Namun sebelum menuju ke ruangan Master Tengen yang berada di depan sana, mereka pun melihat bercak darah di ruangan itu. Yuki menjelaskan kalau insiden itu berasal dari 11 tahun yang lalu ketika Gojo dibantai oleh Toji, serta penembakan Riko yang dilakukan oleh Toji sehingga darahnya masih berbekas di sana. Dan akhirnya mereka pun mencapai ruangan Master Tengen. Mereka pun memasuki ruangan itu. Tapi setelah dimasuki, loh kok ruangannya full putih gini? Seharusnya ruangannya tidak seperti ini. Lalu di mana Tengen berada? Yuki pun mengira kalau mereka semua ditolak masuk ke tempat Master Tengen. Yuki berkata, tidak, mungkin aku sendiri yang ngebuat Master Tengen tidak memperbolehkan mereka bertemu dengannya. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi ada sosok putih yang memanggil mereka. Lalu sosok putih ini mengetahui beberapa dari mereka, seperti Megumi dan juga wadah Sukuna. Siapa sebenarnya sosok putih ini? Sosok putih ini mengenali semuanya yang ada di sana dan menyapa mereka. Namun, kecuali Yuki. Yuki diabaikan karena ternyata makhluk putih ini adalah Master Tengen dan dialah yang mereka cari-cari saat ini. Lalu Yuki bertanya kenapa Tengen tidak menyapanya. Tengen lalu berkata kalau dia takut Yuki ini adalah seorang pengkhianat dan bekerja sama bersama Kenjaku. Namun Yuki membantah hal itu. Dia tidak bekerja sama dengan Kenjaku. Lalu Yuji bertanya kenapa Master Tengen wujudnya seperti itu. Master Tengen lalu berkata kalau dia memang abadi, tapi tidak dengan wujudnya. Sewaktu-waktu wujudnya bakal berubah menjadi entitas yang tidak dikenal. Malahan bisa sampai menjadi kutukan. Mengapa Tengen bisa sampai seperti itu? Ternyata dulu 11 tahun yang lalu ketika Tengen ini hendak diberi wadah, tapi wadah itu langsung dibunuh oleh Toji Fushiguro yang ikut campur dengan masalah ini. Seharusnya selama 500 tahun sekali, Tengen harus diberi wadah yang cocok dengan dirinya untuk menyatu. Seperti 11 tahun yang lalu, ada perempuan bernama Riko Amanai, dia cocok untuk menjadi wadahnya Tengen, bisa disebut plasma bintang. Namun di hari penyatuannya, Riko malah dibunuh oleh Toji. Tengen lalu berkata, jika ingin informasi maka berikan dia 2 pengawal untuk menjaga dirinya sendiri. Ternyata Kenjaku telah merencanakan sesuatu untuk mengincar Master Tengen.
Karena nggak ada pilihan lagi, akhirnya beberapa dari mereka menjadi pengawal Master Tengen, yaitu Yuki bersama Choso yang bakal menjaga Master Tengen sebagai pengawalnya. Yuki lalu bertanya apa sebenarnya rencananya Kenjaku. Rencana Kenjaku adalah untuk menyatukan Master Tengen bersama umat manusia. Yang kita tahu, kebanyakan umat manusia yang ada di bumi tidak memiliki energi kutukan. Sehingga Kenjaku ingin membuat eksperimen memaksa evolusi untuk umat manusia agar menyatu bersama Master Tengen. Itu bisa menyebabkan terciptanya entitas yang lebih kuat dari penyihir Jujutsu sendiri. Yuki lalu berkata, bukannya untuk menyatukan Tengen bersama manusia tidak bisa sembarang orang kecuali plasma bintang ya? Tengen lalu berkata, ya dulu memang seperti itu, namun kini jiwanya Tengen sudah terbelah menjadi banyak dan ingin menyebar. Mengapa bisa begitu? Itu diakibatkan 11 tahun yang lalu Tengen gagal menyatu dengan plasma bintang atau wadah untuk dirinya. Jadi sekarang Tengen sudah mulai kehilangan kesadarannya sebagai penyihir, bahkan hampir kehilangan akal sehatnya. Dan ini bisa menyebabkan Tengen berevolusi menjadi kutukan. Nah, karena inilah Tengen bisa saja menyatu dengan umat manusia sesuai rencananya Kenjaku. Lalu untuk apa Kenjaku mengadakan cooling game secara paksa? Tengen berkata, Kenjaku melakukan hal itu adalah untuk pemanasan sebelum umat manusia menyatu dengan Master Tengen. Kita tahu kalau Kenjaku itu berada di tubuhnya Geto atau sahabatnya Gojo di masa lalu. Geto di masa lalu memiliki kekuatan untuk menyerap kutukan. Nah, sekarang Kenjaku sudah berada di tubuhnya Geto dan memiliki kekuatan itu. Maka ketika Tengen sudah berevolusi menjadi kutukan, Kenjaku dengan mudah menyerap Tengen dan memanfaatkannya sebagai eksperimen. Ternyata rencana Kenjaku sudah dilakukan sejak lama, namun selalu gagal. Serta ditambah sekarang adanya Gojo yang sangat mengancam keberadaan Kenjaku. Kenjaku tidak bisa mengalahkan Gojo. Maka dari itu, Kenjaku lebih memilih untuk menyegel Gojo waktu di insiden Shibuya menggunakan alam penjara yang berbentuk kubus ini. Kenjaku mendapatkannya dengan cara mencuri diam-diam dari Master Tengen waktu dulu. Ada beberapa aturan penting di permainan cooling game ini. Kenjaku sudah menguasai beberapa wilayah di Jepang yaitu 10 koloni di berbagai tempat. Nah, Kenjaku ini membangkitkan kutukan di manusia biasa yang tidak memiliki energi kutukan pada 31 Oktober. Jika sudah dibangkitkan, maka para pemain wajib umumin untuk ikut permainan ini sampai 19 November. Jika telat atau ketahuan tidak ikut, maka teknik kutukan bakal dicabut dan pemain langsung mokat. Lalu, kalau ada seseorang yang tidak sengaja ikut masuk di wilayah cooling game selama permainan itu berlangsung, maka orang tersebut terpaksa harus ikut bermain dalam permainan cooling game ini. Sedangkan sekarang sudah tanggal 9 November. Mereka harus secepatnya menemukan kakaknya Megumi yang telah diculik oleh Kenjaku untuk ikut bermain cooling game. Kita tahu kalau itu semua adalah ulahnya Kenjaku di akhir season 2, yang mana Kenjaku memulai ritual untuk membangkitkan penyihir-penyihir kuno dari zaman dulu dengan cara menggunakan tubuh manusia modern sebagai wadahnya, dan Tutsumiki lah sengaja dipilih oleh Kenjaku seperti Yuji yang telah menjadi wadahnya Sukuna, tapi dengan cara yang berbeda. Kesimpulannya, ini semua adalah ulahnya Kenjaku untuk membangkitkan penyihir-penyihir kuno dari zaman dulu. Lalu seperti apa cara main cooling gamenya? Sistem main gamenya gampang, mokatin orang dapat poin. Poinnya seberapa banyak? Tergantung game masternya. Tapi apa itu game master? Game master adalah entitas yang diperankan oleh Shikigami berbentuk lebah bernama Kogane. Dia menempel pada setiap peserta. Kogane mengatur jalannya permainan, mencatat poin, dan menegakkan aturan, termasuk menghukum pelanggar dengan mencabut teknik kutukannya yang berujung kematian. Ini kan permainan saling bunuh. Untuk membunuh penyihir dapat 5 poin. Kalau membunuh manusia non-penyihir dapat 1 poin. Nah, manusia yang tidak ditandai oleh Kenjaku untuk dibangkitkan, maka menjadi sasaran empuk bagi penyihir jahat. Serta kutukan juga bakal ikut untuk permainan cooling game ini. Nah, kalau poinnya berhasil dikumpulkan sampai 100 poin, poinnya bisa dipakai menambah atau membuat aturan baru dari cooling game ini. Tapi dengan syarat,
Tidak boleh merusak alur permainan ketika menambahkan aturan. Sekarang bagaimana cara membebaskan Gojo? Tengen lalu mengeluarkan kubus alam penjara. Loh, bagaimana Tengen mendapatkan itu? Ternyata kubus alam penjara yang dipegang oleh Tengen adalah pintu belakang menuju alam penjara. Sedangkan yang dipakai Kenjaku untuk menyegel Gojo adalah pintu depan alam penjara. Lantas bagaimana cara untuk membebaskan Gojo di alam penjara itu? Tentunya ada kunci untuk membuka dari pintu belakang agar Gojo bisa keluar dari sana. Yang pertama ada tali hitam, lalu yang kedua ada tombak pembalik. Keduanya bisa menjadi kunci untuk membebaskan Gojo dari alam penjara melalui pintu belakang. Namun sayangnya tali hitam itu telah disegel dan dihancurkan oleh Gojo. Serta yang lagi satu, tombak pembalik itu juga telah dihancurkan oleh Gojo. Ini sepertinya Gojo trauma dengan tombak pembalik yang pernah digunakan oleh Toji untuk menggorok Gojo. Melihat kelakuan Gojo Sensei, Megumi serta Yuji sangat kesal atas kelakuan gurunya tersebut. Ya, dipikir aja gitu, benda yang bisa menyelamatkan gurunya sendiri malah dihancurin sama gurunya sendiri. Aduh, jadi gimana dong? Ternyata ada solusi lagi satu agar bisa membuka alam penjara di pintu belakang, yaitu dengan cara mencari Angel. Siapa itu Angel? Angel adalah penyihir kuno berusia 1000 tahun yang lalu. Angel sekarang berada di tubuh manusia yang bernama Hana Kurusu. Kekuatan utama dari Angel sendiri adalah mampu membatalkan, menghapus, atau memurnikan segala jenis kutukan, termasuk benda terkutuk tingkat tinggi, seperti kubus alam penjara. Jadi Angel bisa membuka kubus alam penjara itu dengan cara paksa. Dan sekarang mereka harus mencari keberadaan Angel di permainan Cooling Game nanti. Sama halnya dengan Angel yang telah dibangkitkan oleh Kenjaku waktu itu. Namun Angel lebih dulu bangkit ketimbang yang lain. Dan mereka pun sekarang membagi tugas. Yuta hendak mendahului memainkan Cooling Game ini di antara mereka. Yuta akan bermain di wilayah yang berbeda, serta dia bakal secepat mungkin mengumpulkan 100 poin agar ia bisa menambahkan satu peraturan. Tentunya Choso dan Yuki menjadi pengawalnya Tengen yang akan berjaga di tempat ini. Sedangkan Megumi serta Yuji berencana untuk mencari Angel yang berada di tubuh Hana Kurusu agar bisa membebaskan Gojo dari segel alam penjara. Berbeda dengan Maki Zenin yang bakal pulang dulu ke klannya untuk mengambil senjata kutukan sebelum bertarung. Tapi sebelum menemukan Angel, Yuji bersama Megumi disuruh untuk mencari Hakari Kinji dulu untuk mengajaknya bergabung dalam permainan ini agar mereka tidak kekurangan kekuatan dan peserta. Hakari termasuk murid SMA Jujutsu juga. Lalu setelah semua itu, mereka pun berpisah dengan Tengen, Choso, serta Yuki, meninggalkan mereka berdua yang ada di ruangan Tengen. Yuji lalu memberikan salam perpisahan kepada Choso. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi Choso. Itu ngebuat Choso sangat senang dan bahagia mendengar perkataannya Yuji. 泣いてんの？ Lalu kita ke seorang cowok yang bernama Takaba. Dia adalah seorang komedian. Namun ketika di panggung, komedinya yang ia lontarkan tidak lucu sama sekali. Itu ngebuat dirinya menjadi komedian gagal, sampai-sampai dimarahin atasan karena komedinya nggak lucu sama sekali. Itu menyebabkan Takaba menjadi pendendam, lalu melahirkan energi kutukan. Disinilah kekuatannya Takaba bangkit. Dikarenakan sudah tidak ada pengawasan dari Gojo, Megumi kini dipaksa untuk menjadi pemimpin klan Zenin, dan Maki menyuruhnya untuk menjadi pemimpin dulu karena Maki ingin mengambil senjata kutukan di gudang klan Zenin. Tapi Maki tidak boleh sembarangan masuk ke gudang senjata klan Zenin. Maka dari itu Maki harus mendapatkan izin dari pemimpinnya langsung. Oleh sebab itulah Maki menyuruh Megumi untuk menerima dulu menjadi pemimpin klan Zenin agar Maki bisa mengambil senjata di gudang klan Zenin. Megumi pun terpaksa menyetujuinya. Diakibatkan Maki sudah mendapatkan izin dari pemimpin klan Zeninnya langsung untuk memasuki gudang senjata, Maki pun meminta kuncinya kepada Naoya, dan Naoya pun memberikannya secara terpaksa. Walaupun Naoya jengkel tiba-tiba Megumi jadi pemimpin gitu, Maki langsung cus pergi ke gudang senjata klan Zenin untuk mengambil senjata kutukan. Namun di saat itu, Maki berpapasan dengan ibunya.
Kita tahu kalau ibunya Maki ini sangat membenci Maki. Saya bahas sedikit masa lalunya Maki dulu. Nah, Maki terlahir dengan hampir mencapai 0 energi kutukan. Namun karena Maki memiliki kembaran yaitu adiknya Maki yang bernama Mai, potensi kekuatan pembatasan surgawi Maki yang didapatkan dengan terlahir tanpa energi kutukan di klan Zenin menjadi tidak maksimal, sebab Maki masih memiliki sedikit ikatan energi kutukan di dalam dirinya. Karena Mai memiliki energi kutukan, jadi mereka saling terhubung. Itulah ngebuat potensi pembatasan surgawinya Maki menjadi terhambat, akibat masih ada sedikit energi kutukan di dalam dirinya. Maka dari itu, terlahir kembar di klan Zenin dianggap cacat. Itulah yang ngebuat Maki dibenci oleh klannya sendiri, bahkan keluarganya sendiri. Maka dari itu, ketika Maki bertarung hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik serta senjata kutukan. Setelah semua itu, kita ke Maki lagi yang telah sampai di gudang senjata klan Zenin. Maki pun memasuki gudang itu. Tapi dia bertemu dengan ayahnya Maki yaitu Ogi. Ternyata Ogi udah ngebuat Mai menjadi sekarat. Ogi juga tidak membiarkan Maki hendak mengambil senjata kutukan di sini. Lalu Ogi hendak membunuh mereka berdua karena dicap sebagai anak yang sangat cacat. Maki menjadi marah. Dia sudah siap untuk melawan ayahnya sendiri, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. てめえが子供を殺せるクソ野郎だからだろ。なぜ私が当主になれなかったか。Tentunya untuk saat ini Ogi dengan mudah mengalahkan Maki. Maki dibuat pingsan dan sekarat. Akhirnya mereka berdua yaitu Maki serta Mai diseret pergi menuju ke tempat ruangan yang sangat gelap. Ternyata tempat itu adalah untuk menghukum penyihir jujutsu dari klan Zenin. Kata Ogi di sana ada kutukan yang lumayan kuat dan itu bisa ngebuat mereka berdua langsung mati. Namun tiba-tiba di kondisi sekarat itu, Mai pun bangkit dari pingsannya dan menghampiri Maki. Mai sangat sedih melihat kondisi kakaknya sendiri yaitu Maki. Mai tidak ingin Maki mati. Mai langsung memasuki alam bawah sadarnya Maki. Lalu tiba-tiba mereka pun terbangun di suatu pantai. Jelas ini adalah alam bawah sadar. Maki pun langsung bangun, lalu menanyakan kepada Mai apa yang terjadi. Mai ingin mengorbankan dirinya untuk Maki, yang mana Mai ingin mati membawa sisa-sisa energi kutukan agar potensi kekuatan pembatasan surgawi miliknya Maki menjadi maksimal. Lalu Mai memberikan wasiat terakhir kepada Maki, yang mana dia berkata, hancurkan semuanya. Dan ini bakal menjadi insiden pembantaian klan Zenin. Mai menggunakan seluruh sisa energi terkutuknya termasuk mengambil nyawanya sendiri untuk menciptakan replika pedang pembelah jiwa miliknya Toji. Ini seperti sumpah pengikat yang ekstrim, menukar nyawa untuk menciptakan alat kutukan tingkat tinggi. Sebelum Mai mati, Mai juga mengambil seluruh sisa energi kutukannya Maki dibawa pergi bersamanya. Tindakan inilah yang ngebuat pembatasan surgawinya Maki menjadi maksimal dan Maki bakal mendapatkan kekuatan fisik yang luar biasa seperti manusia super. Pedang replika itu pun sudah berada di tangannya Maki, sedangkan Mai sudah meninggal dunia. Di saat itu juga, monster kutukan sudah berada di sana hendak menyerangnya. Namun Maki masih berduka atas kematian adiknya yaitu Mai. Maki bersumpah bakal menghancurkan seluruh klan Zenin, sedangkan Ogi merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Ogi juga menyadari kalau monster kutukan telah dikalahkan oleh Maki. Ogi juga baru sadar kalau kini Maki sudah seperti Toji Fushiguro yang mendapatkan pembatasan surgawi maksimal. Kekuatan itu bakal menjadi sangat mengerikan. Ogi bersiap untuk melawan Maki. Mai, 始めるよ。はいできた。 Ogi berhasil dibunuh dengan satu tebasan yang tidak terlihat. Seluruh klan Zenin pun menyadari kalau Ogi telah dibunuh oleh Maki. Karena hal itu, semua pasukan klan Zenin pun turun tangan untuk menyerbu Maki dan membunuhnya, dicap sebagai pengkhianat.
dan Maki pun berjalan dengan santai menghadapi pasukan-pasukan klan Zenin itu. Ini bakal menjadi pertarungan yang sangat epik cuy. Lihat aja, mari kita tonton pertarungannya. 正解だったんだろうな。ごめん。 Jelas saja dengan kekuatan Maki yang sekarang bisa ngebantai seluruh pasukan antek-antek klan Zenin menjadi lautan anggur. Oleh sebab itulah pasukan elit dari klan Zenin pun turun tangan untuk mengincar Maki dan membunuhnya. Pasukan itu disebut pasukan Hei. Nah, Maki dengan santainya berjalan, namun tiba-tiba Maki terkena serangan teknik kutukan dari pasukan elit klan Zenin yang bernama Chojuro. Ini tampangnya. Ia bisa menciptakan patung tangan raksasa dan menepuk targetnya di dalam tangan tersebut. Pasukan khusus elit dari klan Zenin yang bernama Hei, ada Jinichi, Ranta, serta Chojuro yang turun tangan melawan Maki. Ngiranya bakal menang gitu lawan Maki, tapi ternyata Maki berhasil lolos dari teknik itu lalu menyerang mereka secara brutal. Tentunya mereka semua tidak tinggal diam. Maki langsung menghampiri mereka satu persatu. Ranta menahan Maki agar tidak bisa bergerak menggunakan teknik terkutuknya seperti gravitasi. Ranta menyuruh Jinichi untuk langsung membunuh Maki, karena Maki kini sudah menjadi seperti Toji. Ranta mengingatkan kalau klan Zenin masih ada sampai saat ini sebab Toji tidak memilih untuk memusnahkan mereka. Amarahnya Toji waktu itu ditenangkan oleh seorang wanita yang sekarang menjadi Mama Megumi. Dan sekarang Maki memiliki kekuatan seperti Toji yang bisa menghancurkan klan Zenin. Jinichi pun langsung melancarkan serangan 1000 pukulan kepada Maki. Tapi keren juga serangannya Jinichi kayak telapak Buddha gitu loh. Serangan pun berakhir, tapi Ranta langsung tewas di tempat kehabisan darah akibat menahan Maki. Tapi ternyata Maki masih hidup dan selamat dari serangannya Jinichi itu. Padahal Maki sudah diserang brutal gitu, namun Maki masih selamat. Semuanya mati, kecuali Naoya yang masih hidup. Naoya pun langsung turun tangan untuk mengalahkan Maki. Sedikit mirip seperti Maki, gerakannya Naoya ini sangat cepat tapi lebih cepat karena Naoya bisa ngebuat 1 detik menjadi 24 gerakan. Sampai-sampai Maki nggak bisa dibuat gerak oleh Naoya. Sebelum itu, kita ke masa lalunya Naoya dulu waktu kecil. Nah, ternyata waktu itu Naoya sangat mengidolakan Toji sampai saat ini. Waktu Toji masih menjadi bagian dari keluarga klan Zenin, Naoya mengakui Toji adalah orang yang sangat kuat walaupun dia tidak memiliki energi kutukan. Namun Maki sekarang memiliki kekuatan seperti Toji, tapi Naoya tidak mengakui Maki. Naoya langsung ingin melancarkan satu serangan yang sangat cepat terhadap Maki. Sampai-sampai kecepatannya itu gila banget sih. Sedangkan Maki sudah siap menunggu serangannya Naoya yang akan datang sekarang. Maki hendak membaca arah serangannya Naoya.
そんな1秒に24回動きを刻んで24回だろ。Ya, Maki berhasil membaca arah serangannya Naoya dengan melakukan serangan balik satu pukulan saja. Sampai-sampai tulang kepalanya Naoya langsung retak hancur. Setelah itu, Maki pun kembali ke kediaman klan Zenin. Ternyata ibunya sendiri belum dibunuh. Jadi Maki mencari keberadaan ibunya sendiri di kediaman klan Zenin. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya Maki menemukan ibunya dan langsung menebasnya, coy. Kita ke Naoya yang ternyata Naoya masih hidup tapi keadaannya udah seperti ini. Naoya sangat tidak terima dengan kekalahan ini. Naoya menyimpan dendam terhadap Maki, ingin membunuh Maki suatu saat nanti. Namun tiba-tiba ibunya Maki yang udah sekarat langsung menusuk Naoya yang masih hidup. Dan mereka berdua pun langsung mati berdua. Aduh, ibunya Maki menyalahkan Naoya atas semua kejadian ini. Lalu setelah itu, Momo pun datang ke kediaman klan Zenin melihat keberadaannya Mai. Ternyata Mai sudah meninggal. Maki pun membawa jasadnya dan menyerahkan kepada Momo, yaitu temannya Mai. Setelah semua itu, Maki pun langsung pergi dari klan Zenin. Pada hari itu, anggota keluarga Zenin yang sedang tidak berada di kediaman terdiri dari 6 orang unit Hei, 9 orang unit Akashi, dan 24 orang unit Kukuru. Semuanya segera tewas secara tragis, atau bisa dibilang Maki ngebunuh sisa-sisa klan Zenin yang waktu itu nggak ada di kediaman klan Zenin. Di TKP tidak ditemukan sisa-sisa energi terkutuk, tetapi pada luka di tubuh para korban terdeteksi sedikit energi terkutuk yang diyakini berasal dari senjata terkutuk yang digunakan sebagai senjata pembunuh. Beberapa hari kemudian, keluarga Gojo dan keluarga Kamo mengajukan usulan kepada markas besar Jujutsu agar keluarga Zenin dikeluarkan dari jajaran 3 keluarga besar. Hingga kini, pihak otoritas pusat masih menangguhkan keputusan tersebut. Kita ke Masamichi Yaga, yang kita ketahui dia adalah kepala sekolah SMA Jujutsu di Tokyo. Sekolah tempatnya Megumi serta Yuji dan yang lain. Yaga bisa ngebuat boneka kutukan yang bisa berbicara serta bisa berpikir. Contohnya seperti panda yang telah dibuat oleh Masamichi Yaga. Yaga dituduh sebagai dalang dari insiden Shibuya waktu itu, serta dia juga harus tanggung jawab. Dikarenakan Yaga bisa ngebuat boneka kutukan yang mana boneka kutukan itu bisa bertarung, para petinggi Jujutsu pun khawatir kalau nantinya Yaga sengaja menciptakan boneka tempur untuk menciptakan sebuah perang. Itulah yang ngebuat Yaga ditahan. Nah, Yaga ini dipaksa agar ia memberitahukan informasi tentang cara ngebuat boneka kutukan itu. Namun, Yaga memilih diam. Dia tidak memberitahu bagaimana cara ngebuat boneka itu. Lalu kita ke Panda, yaitu boneka kutukan ciptaannya Yaga, yang mana Panda ternyata ditahan juga untuk memancing Yaga agar Yaga memberitahu cara ngebuat boneka kutukan. Tapi tiba-tiba ternyata Panda dibebaskan oleh Kusakabe. Tidak hanya Panda, Yaga pun dibebaskan oleh Kusakabe. Mengapa Kusakabe membebaskan mereka berdua? Kita ke masa lalu dulu. Kusakabe ini memiliki adik perempuan. Nah, adik perempuan ini dulunya memiliki anak, tapi anaknya telah meninggal dunia. Oleh sebab itulah yang ngebuat adiknya Kusakabe ini memiliki gangguan mental, yaitu tidak bisa melupakan anaknya di masa lalu. Dan Yaga pun menciptakan boneka kutukan disertai menyalin informasi jiwa milik anak adiknya Kusakabe. Dan boneka itulah yang telah ngebuat adiknya Kusakabe ini sedikit menyembuhkan kerinduannya terhadap anaknya di masa lalu. そうじゃないかと思ったぜ。ありがとうございます。 Kembali lagi ke masa sekarang. Di malam harinya, Yaga hendak menemui Panda, namun ia dihalangi oleh anak buahnya Gakuganji. Anak buahnya Gakuganji berkata kepada Yaga agar ia memberitahu informasi cara ngebuat boneka kutukan. Itu adalah jalan satu-satunya agar Yaga masih bisa hidup, karena Yaga kini diberi hukuman mati oleh petinggi Jujutsu. Gakuganji juga udah ada di sana dengan gitar terkutupnya. Siapa itu Gakuganji? Gakuganji adalah kepala SMA
SMA Jujutsu di bagian Kyoto, bukan Tokyo ya. Yaga lalu membuka jaketnya dan berkata, "Semenjak tidak adanya Gojo, kalian semakin agresif ya." Gakuganji mampu melancarkan energi kutukan melalui suara dari gitar kutukannya. Di episode ini kita tidak diperlihatkan pertarungan mereka berdua, namun endingnya Yaga telah terluka parah di hadapannya Gakuganji. Gakuganji menang melawan Yaga. Sebenarnya Gakuganji tidak ingin membunuh Yaga, namun atas perintah dari petinggi Jujutsu yang resek itu, Gakuganji terpaksa membunuh Yaga jika Yaga tidak ingin memberitahu informasi tentang boneka terkutuk. Namun Yaga yang udah sekarat baru membocorkan informasi tentang boneka terkutuk tersebut. Dan inilah langkah-langkahnya. Yang pertama, salin informasi jiwa. Mengambil data jiwa dari informasi fisik seseorang, biasanya yang sudah meninggal. Membuat 3 inti yang masing-masing berisi informasi jiwa berbeda namun saling cocok. Ketiga inti ini dimasukkan ke dalam satu boneka agar mereka terus-menerus berinteraksi dan saling memantau. Yang terakhir, stabilisasi dan kesadaran. Setelah sekitar 3 bulan, jiwa-jiwa tersebut akan stabil. Boneka akan memiliki kesadarannya sendiri dan mulai bisa memproduksi energi kutukannya sendiri secara mandiri. Setelah semua itu, tiba-tiba Panda pun langsung datang tapi sudah terlambat. Yaga lalu meninggal dunia di pelukannya Panda. Panda sangat sedih. Dia memeluk Yaga. Bahkan seorang boneka terkutuk pun bisa menangis. Kita ke Yuji bersama Megumi, yang mana misi mereka adalah untuk merekrut Hakari Kinji ikut ke dalam cooling game. Sesuai arahannya Master Tengen, mereka berdua diberitahu tempat keberadaannya Hakari Kinji. Nah, Hakari Kinji ini diskors dari sekolah SMA Jujutsu diakibatkan ia membuat bisnis gelap di luar sekolah. Nah, agar berhasil bertemu dengan Hakari Kinji, Megumi serta Yuji mengganti pakaiannya dari sebelumnya pakaian SMA Jujutsu jadi pakaian biasa, agar nggak diketahui oleh Hakari Kinji kalau mereka berasal dari SMA Jujutsu. Mereka pun sampai di tempat bisnis gelapnya Hakari Kinji. Di sana udah ada penjaga. Megumi lalu berkata kalau dia ingin mendapatkan uang. Ternyata bisnis gelapnya Hakari Kinji itu adalah arena pertarungan. Di sana bakal ada banyak pertarungan untuk mendapatkan uang, bahkan ada banyak taruhan agar saling mendapat keuntungan. Awalnya mereka tidak diberi izin masuk. Megumi berkata kalau mereka berdua adalah penyihir yang ingin mendapatkan uang. Lalu tiba-tiba di salah satu penjaga itu mendapatkan telepon dari bosnya yaitu Hakari Kinji yang membiarkan mereka masuk. Tapi hanya satu saja yang boleh masuk, yaitu Yuji. Yuji diperbolehkan masuk sedangkan Megumi tidak. Karena Hakari Kinji sudah melihat mereka berdua di kamera pengintai dan hanya tertarik terhadap Yuji saja. Mau nggak mau mereka harus sepakat dengan hal ini. Setelah itu Yuji sudah berada di dalam. Penjaga di sana berkata jika Yuji ingin mendapatkan uang maka ia harus bertarung dan menang. Yuji bakal menjadi peserta di pertarungan ini. Nah, di arena pertarungan ini penyihir memang diperbolehkan ikut, tapi tidak boleh menggunakan energi kutukan karena lawan mereka bisa saja nanti bukan seorang penyihir melainkan manusia biasa. Jadi hanya mengandalkan kekuatan fisik saja dalam pertarungan ini. Yuji hanya bisa mengiyakannya lalu mengikuti alur permainan ini. Setelah itu akhirnya mereka pun sampai di arena pertarungan. Yuji bakal siap bertarung. Lalu siapa lawannya Yuji? Yuji yang melihat lawannya hanya bisa tersenyum lebar. Siapa lawannya? Yaitu Panda-chan. Loh, kok mengapa Panda ada di sini dan menjadi lawannya Yuji? Mereka berdua pun bertarung. Yuji bertanya mengapa Panda Senpai ada di sini. Ternyata rencana mereka sama, yaitu mencari Hakari Kinji. Tapi Hakari Kinji berada di ruangan yang sulit mereka jangkau. Panda gagal menemui Hakari Kinji. Lalu Panda menyerahkan tugas ini kepada Yuji yang mumpung ada di sini.
熱が引いていくのがわかるぜ。俺も初めて見た時はぶったまげたよ。うわ、なんてパンチだ。動け。イタドリこれは動物愛護団体が黙ってないぞ。Melihat kemampuannya Yuji, Hakari menjadi tertarik dengan Yuji dan ingin mengajaknya bergabung ke dalam bisnisnya tersebut. Di selain itu, Hakari menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Megumi, temannya Yuji, karena Hakari masih menaruh kecurigaan kepada mereka berdua. Yuji lalu bertemu dengan pacarnya Hakari Kinji yang bernama Kirara. Kirara lalu membawa Yuji ke tempat Hakari Kinji berada, yang berada di atas gedung tempat kamera pengintai. Lalu kita ke Panda, yang ternyata Panda sudah bersama Megumi. Megumi lalu mengajak Panda untuk bekerja sama dan menyelinap masuk ke tempat bisnisnya Hakari Kinji itu. Megumi ingin membantu Yuji karena Megumi tahu kalau Yuji itu tidak pandai berbohong. Jadi mereka berdua pun sepakat untuk menyelinap ke sana. Panda lalu berkata kalau Hakari punya pacar yang bernama Kirara. Nah, ternyata Kirara itu adalah seorang cowok, coy, bukan cewek, bejir. Hai, what the hell? Yuji pun sudah berada di tempat Hakari Kinji berada. Di sini Hakari Kinji terus terang kepada Yuji kalau bakatnya Yuji itu sangat bagus. Jadi Hakari ingin merekrut Yuji untuk bergabung ke dalam bisnisnya dan bakal mendapatkan imbalan yang sangat banyak. Namun tiba-tiba ada telepon masuk di handphonenya Hakari. Itu ternyata adalah Kirara yang menelpon Hakari. Hakari pun sadar kalau Kirara sampai menelponnya berarti ada hal yang genting. Lalu Hikara menawarkan minuman kepada Yuji. Setelah menuangkan minuman, Hakari pun bertanya kepada Yuji apakah Yuji mengenal Gojo Satoru. Namun Yuji malah menjawab kalau dia tidak mengenal Gojo Satoru. Itu yang ngebuat Hakari yakin kalau Yuji adalah mata-mata dari SMA Jujutsu. Karena penyihir mana yang tidak mengenal Gojo Satoru. Kita ke beberapa saat sebelum kejadian itu, yang mana di luar para penjaga bisnisnya Hakari ini, tiba-tiba Megumi sudah muncul di balik bayangan lalu menghajar para penjaga di sana. Begitu pula dengan Panda yang udah siap-siap menyelinap. Panda menyerang beberapa penjaga yang ada di sana. Lalu Panda pun ingin menyusul Megumi yang udah duluan berada di atap gedung untuk menemui Hakari Kinji. Sebenarnya kata Panda pernah kesini. Namun ketika ia mencapai pintu tempat Hakari berada, Panda tidak bisa mendekati pintu itu. Sepertinya ada teknik kutukan yang menempel di pintu itu. Namun tiba-tiba Kirara udah ada di sana dan mendengar mereka berbicara serta langkah kaki mereka. Mereka berdua pun baru sadar kalau ada Kirara di bawah. Kirara pun mencoba mengingat siapa pria yang Panda bawa saat ini. Kirara pun baru ingat kalau Megumi adalah temannya Yuji. Disebabkan Kirara waktu itu sempat melihat Megumi di kamera pengintai waktu bersama Yuji saat mereka mendaftar. Kirara mengira kalau mereka adalah mata-mata dari SMA Jujutsu. Lalu Kirara menelpon Hakari. Kita juga diberitahu kalau Hakari ini sangat benci SMA Jujutsu serta para petingginya. Itulah yang menyebabkan Hakari ditelepon oleh Kirara waktu tadi. Megumi berkata kalau dia ingin meminta bantuan, namun Kirara tidak percaya lalu terjadi pertarungan di antara mereka. Tapi serangan Shikigami miliknya Megumi tidak bisa menyentuh Kirara. Shikigaminya Megumi malah mental dan mengarah ke Megumi sendiri. Bahkan Panda yang mencoba mendekati Kirara malah tidak bisa, seakan-akan menjadi menjauh, seperti ada teknik kutukan yang tidak bisa mendekati Kirara. Dikarenakan Megumi tidak berniat untuk bertarung, Megumi pun mencoba menghampiri Kirara lagi, lalu ingin berbicara dengan baik-baik tentang masalah yang ingin Megumi sampaikan.
Megumi langsung menceritakan semuanya kepada Kirara kalau mereka kalah di insiden Shibuya. Diakibatkan Gojo telah disegel dan kedatangan mereka ke sini untuk meminta bantuannya Hakari. Mendengar semua perkataannya Megumi, Kirara malah tidak percaya lalu memasang wajah seperti ini. Kirara lalu berkata, "Masa iya seorang Gojo Satoru kalah sampai-sampainya bisa disegel? Tidak ada pilihan lagi." Megumi pun mengeluarkan banyak Shikigami kelincinya untuk bertarung melawan Kirara kembali. Namun di seluruh Shikigami kelincinya Megumi terdapat tulisan Akrus yang menempel di badan-badan para kelinci Shikigaminya Megumi. Para kelinci Shikigaminya Megumi langsung menyerang Kirara, tapi kelincinya Megumi tidak bisa menyentuh Kirara sama sekali. Bahkan kelinci Shikigaminya Megumi langsung meledak semuanya. Barulah kita diberitahu teknik kutukan milik Kirara yang bernama pertemuan cinta. Secara simpelnya ini adalah teknik magnet bintang yang berbasis aturan rasi bintang salib selatan. Kirara menandai orang atau benda dengan energi kutukan menggunakan beberapa tanda bintang yang berbeda-beda. Benda atau orang yang sudah diberi tanda nama bintang yang sama maka akan saling tarik-menarik dengan kuat seperti magnet. Contoh simpelnya ketika Megumi diberi tanda bintang A dan semua Shikigaminya Megumi ditandai nama bintang yang sama seperti Megumi, maka pas Megumi melancarkan serangan Shikigaminya ke arah Kirara bakalan mental dan kembali ke Megumi dengan kecepatan tinggi seperti magnet. Dan alasan mengapa Kirara tidak bisa disentuh karena setiap Kirara menandai nama bintang ke seseorang, orang itu harus mengikuti aturan urutan pola rasi bintang salib selatan. Megumi langsung melihat perutnya, ternyata udah ada tanda bintang yang bernama Akrus. Ini seperti nama tanda bintang di semua Shikigaminya Megumi. Panda mengecek tubuhnya, ternyata udah ada nama bintang yang bernama Imai. Sedangkan nama bintang di pintu tempat Hakari berada bernama Gakrus. Kalau nama bintang di tubuhnya Kirara bernama Ginan. Tapi yang jadi masalahnya adalah mereka harus menyentuh nama bintang sesuai dengan urutan pola rasi bintang salib selatan agar Megumi bisa mencapai pintu tempat Hakari berada. Megumi baru melihat dan mengetahui 4 nama bintang saja. Jadi ternyata nama bintangnya ada 5. Maka oleh sebab itu Megumi harus mencari 1 nama bintang yang tersembunyi di suatu tempat. Kirara mencoba menghalangi Megumi, namun Megumi akhirnya menemukan nama bintang yang tersembunyi itu. Nama bintang itu bernama Mimosa yang berada di balok semen. Pola yang harus mereka lakukan sekarang adalah panda dengan nama bintangnya menyentuh nama bintang Megumi, lalu ke nama bintang balok semen, dan barulah bisa menyentuh Kirara. Yang terakhir bisa menyentuh pintu tempat Hakari berada, asalkan sesuai urutan ini. Megumi langsung melempar Shikigaminya yang ditandai bintang Akrus sama seperti Megumi sendiri. Kelinci itu diserahkan ke Panda. Panda menyentuh kelinci Megumi terus melempar kelincinya ke balok semen dan kelinci menyentuh nama bintang di balok semen. Barulah Megumi bisa menyentuh Kirara terus ke pintu tempat Hakari. Tapi Kirara tidak membiarkan Megumi menyentuhnya. Kirara menghalangi Megumi. Kirara mengambil sebuah mobil lalu menandai bintang yang sama seperti Megumi ke mobil tersebut, agar pas Kirara melempar mobil itu ke Megumi, maka mobilnya bakal langsung menempel ke Megumi dengan kecepatan tinggi. Tapi ternyata sedari tadi Shikigami serigalanya Megumi sudah disembunyikan di balik tembok. Nah sekarang momen yang tepat. Serigalanya Megumi yang memiliki tanda bintang sama kayak Megumi langsung bisa menyentuh Kirara. Kirara pun baru sadar kalau Megumi masih ada Shikigami serigala. Padahal tadi di awal Kirara sudah waspada ke semua Shikigaminya Megumi. Namun Kirara lupa. Megumi langsung menukar tempat di serigalanya dan memegang Kirara. Kirara ditahan sama Megumi. Namun Megumi yang emang dari awal nggak pengen menyakiti Kirara, dia pun langsung membebaskan Kirara lalu memohon kepada Kirara agar Kirara percaya kepadanya kalau Megumi kesini hanya untuk meminta bantuan saja. Sampai-sampai Megumi bersujud. Melihat hal itu, akhirnya Kirara pun mempercayai Megumi. Tapi tiba-tiba Hakari muncul dengan pintu yang sudah terpental, begitu pula sama Yuji yang udah ada di luar akibat terkena pukulan dari Hakari Kinji. Yuji yang mengetahui kalau ada Megumi di sini berkata kepada Megumi kalau Megumi tidak perlu ikut campur dalam urusannya bersama Hakari Kinji.
Yuji terus terang kalau ia kesini hanya ingin meminta bantuan Hakari saja, bukan menjadi mata-mata SMA Jujutsu. Namun, Hakari Kinji tetap tidak percaya, lalu memukul Yuji. Sampai-sampai Yuji ini dipukul 2 kali oleh Hakari. Yuji bilang lagi kalau dia kesini untuk meminta bantuan Hakari, karena mereka semua sudah kalah di insiden Shibuya, bahkan Gojo telah disegel. Hakari bertanya, jika ingin meminta bantuan mengapa harus aku? Yuji berkata, kata Yuta Senpai, kalau Hakari Kinji ini lebih kuat darinya. Maka dari itu, meminta bantuan kepada Hakari Kinji adalah jalan satu-satunya untuk ikut bermain cooling game. Tapi Hakari masih nggak percaya lalu memukul Yuji. Yabai, Itadori mau ini! Hakari mengira kalau Yuji tidak bakal bisa bangun lagi setelah menerima pukulan ketiganya. Namun secara tiba-tiba, Yuji pun bangkit kembali. Melihat Yuji, Hakari langsung kaget. Hakari mengira kalau sebenarnya Yuji itu sangat kuat, bahkan melebihi dirinya. Namun sepertinya, Yuji sedang menahan kekuatannya dan menyembunyikannya. Kirara langsung membantu Yuji dan meyakinkan Hakari Kinji kalau mereka semua kesini hanya berniat untuk meminta bantuan saja. Hakari Kinji menyuruh semuanya yang ada di atas untuk turun karena mereka akan ngebuat kesepakatan. Tapi secara tiba-tiba, Kogane muncul ke semua penyihir di Jepang. Kogane merupakan sistem permainan cooling game itu sendiri. Kemunculan Kogane ke sini hanya ingin memberi informasi kalau ada yang telah menambahkan aturan baru di permainan cooling game. Aturan barunya adalah mengizinkan semua pemain untuk mengakses informasi tentang pemain lain melalui Kogane. Lalu setelah semua itu, barulah kita diperlihatkan sosok yang membuat aturan baru tersebut. Dia bernama Kashimo. Bisa dibilang dia itu adalah penyihir kuno yang telah dibangkitkan oleh Kenjaku menggunakan tubuh manusia modern. Dan Kashimo sudah duluan ngacak-ngacak permainan cooling game ini sampai mendapatkan 200 poin. Scene berpindah ke Kenjaku. Kenjaku berada di tempat yang sangat gelap. Nampaknya dia lagi berbicara dengan seseorang. Siapa orang itu? Ternyata adalah seorang wanita. Dia bernama Sasaki. Kenjaku berkata kalau Sasaki sedang berada di wilayah tempat cooling game berlangsung. Nah, buat kalian yang lupa siapa itu Sasaki, Sasaki adalah teman SMA-nya Yuji ketika Yuji masih menjadi murid SMA biasa. Berbeda dengan season 1-nya, Sasaki ini di season 3 malah glowing. Dan Sasaki jugalah yang telah diselamatkan oleh Yuji waktu di insiden sekolah. Lalu Kenjaku menjelaskan permainan cooling game kepada Sasaki dan Sasaki diberi 2 pilihan, ikut bermain atau diperbolehkan untuk keluar dari permainan ini karena Sasaki merupakan warga sipil biasa yang tidak dibangkitkan oleh Kenjaku. Jadi ada aturannya. Jika ada warga sipil yang telah berada di tempat cooling game berlangsung sebelum permainan itu dimulai, maka orang itu diperbolehkan untuk tidak ikut bermain. Sasaki memilih tidak bermain. Dia pun diantarkan keluar dari wilayah tempat cooling game berlangsung oleh Kenjaku. Aduh, kok bisa sebaik ini Kenjaku sampai-sampai diantarkan? Walaupun di sini Sasaki kebingungan apa yang terjadi sebenarnya dan mengapa ini terjadi, tapi tiba-tiba Kenjaku berterima kasih kepada Sasaki yang telah akrab dengan putranya di masa lalu dan sudah mau berteman baik dengan putranya. Sasaki kebingungan. Lalu kita diperlihatkan suasana pembatas dari wilayah cooling game berlangsung. Udah ada banyak monster kutukan ya. Lihat aja pembatasnya sampai begitu. Nah, tiba-tiba Sasaki secara tidak sadar langsung berada di luar. Sasaki langsung bertemu dengan teman sekolahnya. Dan ternyata warga sipil yang memilih untuk tidak ikut bermain cooling game sudah berada di luar pembatas tempat wilayah cooling game berlangsung. Sasaki lalu mengingat orang yang tadi. Dia berpikir, siapa orang yang dimaksud oleh Kenjaku? Apakah putranya yang disebut itu adalah Yuji? Karena Sasaki akrab bersama Yuji waktu itu. Kita perjelas lagi tentang asal-usulnya Yuji. Ketika Yuji udah terlahir dan di sana udah ada ayahnya Yuji yang bernama Jin Itadori. Ibunya Yuji juga ada di sana yang bernama Kaori Itadori.
Nampaknya di jidatnya Kaori sudah ada luka jahitan, yang artinya Kenjaku sudah mengambil alih tubuhnya Kaori lalu membuat keturunan bersama ayahnya Yuji, yaitu Jin Itadori. Sekarang udah jelas kalau Choso itu adalah kakaknya Yuji karena mereka memiliki hubungan darah secara tidak langsung. Itu disebabkan dulu sebelum Yuji lahir, Kenjaku menciptakan Choso melalui eksperimen janin kutukan dan menggunakan sedikit darahnya Kenjaku sendiri. Itulah mengapa mereka secara tidak langsung bersaudara. Sekarang kita ke Yuji bersama yang lain. Ini adalah scene waktu sebelum Kogane muncul secara tiba-tiba. Kelompoknya Yuji menjelaskan kepada Hakari kalau Gojo telah disegel. Mendengar hal itu, Hakari pun mengeluarkan ekspresi seperti ini, seperti tidak menyangka kenapa seorang Gojo bisa disegel. Ditambah dengan ceritanya Panda berkata kalau kepala sekolah kita yaitu Yaga sudah meninggal dunia akibat ada konflik dengan para petinggi Jujutsu. Mendengar cerita dari kelompoknya Yuji, Hakari Kinji akhirnya menyadari kalau situasi ini udah gawat dan Hakari Kinji bakal ikut serta dalam permainan Cooling Game untuk meredakan situasi ini dan akan membantu mereka tentunya ya. Hakari berkata, dia membantu mereka tapi bukan karena perasaan, melainkan mereka harus melakukan kesepakatan. Setelah masalah ini berakhir, Hakari Kinji meminta mereka untuk membantunya dalam bisnis yang ia kembangkan. Tentunya kelompoknya Yuji setuju dengan hal itu, ditambah Megumi berkata membantu Hakari nantinya adalah hal yang mudah. Mendengar hal itu, Hakari langsung marah. Kau tahu apa dasar rambut kepala pandak? Megumi lalu memperkenalkan dirinya kalau dia adalah pemimpin baru dari klan Zenin. Mendengar hal itu, Hakari langsung kaget dan tidak menyangka kalau di hadapannya ini adalah pemimpin dari klan Zenin. Mengetahui kalau Megumi itu adalah pemimpin baru dari klan Zenin, Hakari Kinji lalu merubah sikapnya kepada Megumi menjadi sangat baik. Hakari mengambil kesempatan ini untuk dekat bersama Megumi, yaitu pemimpin klan Zenin, agar nantinya bisnisnya Hakari menjadi legal dengan bantuannya Megumi sebagai pemimpin klan Zenin. Shiguro-kun! 具体的には何をどうすんだ? 仲良くしようね。はい。 Tapi mereka belum mengetahui kalau sebenarnya klan Zenin telah dibantai habis oleh Maki seorang. Aduh, kasihan banget. Barulah kejadian ketika Kogane secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Mereka awalnya mengira kalau Kogane itu aslinya muncul ke semua penyihir Jujutsu dan memberitahu aturan dari permainan Cooling Game yang bertambah. Padahal mereka semua belum daftar menjadi pemain. Kogane menjelaskan aturan terbarunya, yaitu para pemain diizinkan untuk mengakses informasi tentang pemain lain melalui Kogane sendiri. Itulah aturan barunya. Kogane berkata ia datang ke sini untuk menyampaikan informasi ini kepada pemain yaitu Yuji. Loh, kok mengapa Yuji tiba-tiba menjadi pemain padahal Yuji belum mendaftar loh dan belum berada di tempat Cooling Game berlangsung? Megumi pun mengira kalau sebenarnya Yuji tidak ikut bermain, melainkan Sukuna di tubuhnya Yuji. Mungkin bisa dibilang Yuji secara tidak langsung ikut bermain dalam permainan ini, padahal Sukuna lah yang ikut bermain. Bisa saja Kenjaku sudah menjalin kontrak dengan Sukuna di masa lalu, agar Sukuna bisa ikut dalam permainan Cooling Game saat permainan dimulai oleh Kenjaku. Walaupun belum berada di wilayah Cooling Game, Sukuna tetap menjadi pemain, karena sudah menjalin ikatan sumpah pengikat oleh Kenjaku di masa lalu agar ia langsung ikut bermain. Hakari dan Kirara belum mengetahui kalau Sukuna itu di dalam tubuhnya Yuji. Dikarenakan hal tidak terduga terjadi, akhirnya Megumi mengambil kesempatan ini untuk mengakses informasi tentang pemain lain melalui Kogane dari Itadori. Disebabkan Itadori Yuji sudah menjadi pemain, Megumi mencari informasi tentang pemain yang masih memiliki 100 poin. Dan udah ada terdaftar di sana, ada 2 orang yang memiliki 100 poin. Tentunya ada Kashimo yang masih memiliki 100 poin, lalu yang lagi satu ada Hiromi Higurama yang memiliki 100 poin juga. Nah, rencana mereka sekarang adalah mencari kedua penyihir itu dari salah satunya dan mengalahkan mereka, lalu memaksanya untuk ngebuat aturan baru menggunakan poin itu.
Itulah rencana mereka agar nggak langsung lagi ngumpulin poin, mereka hanya perlu mengalahkan penyihir yang sudah mendapatkan 100 poin, setelah itu memaksanya agar ia menggunakan poin itu untuk membuat aturan baru yang bisa membebaskan kakaknya Megumi. Nah, mereka mengingat peraturan nomor 8 dari permainan Cooling Game ini. Jika poin seorang peserta tidak bertambah selama 19 hari berturut-turut, mereka akan dianggap tidak aktif dan teknik kutukan akan dicabut, serta dengan hukuman mati. Aturan ini memaksa pemain terus bertarung dan membunuh untuk bertahan hidup. Nah, karena hal itulah Megumi berencana akan menambahkan aturan baru lagi, yaitu para pemain diperbolehkan untuk mentransfer poinnya ke pemain lain. Contohnya seperti ini. Jika poinnya Megumi ada 70, lalu poinnya Yuji adalah 0, Megumi mentransfernya 20 ke Yuji agar Yuji poinnya bertambah. Dan Yuji bakal langsung selamat. Aturan ini mereka buat untuk jaga-jaga hal yang tidak terduga terjadi, seperti tidak mendapatkan poin sama sekali di antara mereka. Dan tentunya aturan selanjutnya adalah aturan yang bisa membebaskan kakaknya Megumi dalam permainan ini. Hakari langsung berkata, bukannya peraturan seperti itu sama dengan ingin menghindari permainan. Megumi lalu menjawab, iya memang, tapi mereka bakal mengakali hal itu agar bisa ngebuat peraturan yang bisa memanipulasi hal ini. Jadi kedepannya seperti apa kita lihat aja nanti. Lalu di samping itu mereka juga bakal mencari Hanakurusu yang merupakan seorang angel dan meminta bantuannya agar bisa membebaskan Gojo. Mereka semua langsung OTW pergi ke tempat wilayah Cooling Game berlangsung. Yuji langsung mencari informasi tentang Angel melalui Kogane karena Angel juga merupakan peserta. Tapi mereka belum mengetahui nama Angel yang sebenarnya, jadi mereka kesulitan mencari informasi tentang Angel. Hakari langsung memimpin. Hakari menyuruh untuk Megumi bersama Yuji berada di koloni 1 Tokyo. Sedangkan Panda bersama Hakari sendiri bakal pergi ke koloni 2 Tokyo. Dan kedua itu adalah wilayah berjalannya permainan Cooling Game. Sedangkan Kirara disuruh untuk berada di luar penghalang permainan. Karena Yuta belum menghubungi mereka. Bisa jadi Yuta dalam permainan tapi tidak bisa menggunakan handphone. Untuk jaga-jaga Kirara berada di luar penghalang. Mereka semua pun sepakat atas perintahnya Hakari yang kuat di antara mereka. Keesokan harinya, mereka langsung berpencar ke koloni masing-masing. Yuji bersama Megumi sudah berada di tempat koloni 1 Tokyo. Mereka bakal siap-siap menerobos penghalang. Hakari dan Panda juga udah siap-siap di koloni 2 untuk memasuki penghalang. Megumi yang hendak memasuki penghalang, Kogane secara resmi memberitahu kalau Megumi menjadi pemain sekarang. Lalu mereka pun memasuki penghalang itu. Nah ternyata Yuji terpisah oleh Megumi. Dan Yuji tiba-tiba berada di atas langit. Udah kayak game PUBG aja ya, mau perang harus turun di atas langit. Ternyata mereka tidak diberitahu tentang informasi ini. Jika mereka memasuki penghalang secara bersamaan, maka mereka bakal berpisah ke tempat yang berbeda. Yuji serta Megumi berpisah di sana. Lalu di sana ternyata udah ada yang nunggu Yuji. Di permainan Cooling Game ini, ada beberapa anomali yang memanfaatkan pendaftar baru untuk membunuh mereka dan mendapatkan poin. Yuji yang dianggap sebagai pemain baru langsung disambut oleh penyihir lain. Yuji pun disambut oleh sekelompok penyihir dan mengira kalau Yuji itu adalah pemain baru yang lemah. Yuji berhasil menumbangkan satu penyihir yang perempuan tadi. Yang lagi satu ada seorang bapak-bapak yang bisa menggunakan rambutnya menjadi sebuah baling-baling. Nah, Yuji memancing penyihir ini untuk memasuki sebuah gedung. Karena Yuji bakal menyerang dengan satu pukulan saja kepada penyihir baling-baling bambu ini. Tentunya Yuji yang sekarang dengan mudahnya mengalahkan kerucu-kerucu penyihir ini. Namun Yuji baru ingat
kalau dia ingin mencari informasi tentang Hiromi Higurama. Tapi lawannya sudah pingsan duluan. Secara tiba-tiba muncul sosok pria yang katanya dia kenal sama Yuji waktu SMP. Tapi Yuji tidak mengenalnya. Cowok itu berkata kalau dia tahu keberadaannya Higuruma yang Yuji cari-cari. Sama halnya dengan Megumi, yang mana Megumi juga disambut sama penyihir, yaitu penyihir perempuan ini. Katanya dia bernama Remi. Remi adalah seorang penyihir yang terpaksa mengikuti permainan ini dan harus bertahan hidup mengumpulkan poin. Megumi bertanya kepada Remi tentang keberadaannya Higuruma di mana. Remi bakal memberitahu tentang Higuruma di mana, tapi Megumi harus menjadi kesatrianya yang bakal melindungi Remi dari penyihir lain. Megumi pun menyetujui hal itu, lalu menyuruh Remi untuk memberitahu tempat Higuruma berada. Melihat kesannya Megumi yang sangat dingin, Remi pun sangat kecewa, padahal Megumi tampan, anjay. Di sisi lain, kita ke Yuji bersama cowok yang tadi. Katanya cowok itu tahu tentang keberadaannya Higuruma. Cowok itu langsung memperkenalkan dirinya yang bernama Amai. Dia mengenal Yuji sejak SMP karena Yuji terkenal. Tapi Yuji tidak mengenal Amai. Nah, di scene ini sangat membingungkan. Karena mereka berdua yaitu Remi bersama Amai spontan mengatakan tempat yang berbeda keberadaannya Higuruma. Amai memberitahu lokasi di Ekibukuro, sedangkan Remi memberitahu lokasi di Shinjuku. Jadi, lokasi mana yang benar-benar ada Higuruma? Kita flashback ke masa lalu, waktu Amai masih menginjak bangku SMP. Nah, di sana ia melihat teman sekelasnya dibully oleh teman-teman lainnya. Amai sangat menikmati pemandangan tersebut. Namun beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul sosok pria misterius yang langsung menyuruh mereka untuk berhenti menindas anak tersebut. Bahkan pria misterius itu menghajar komplotan tersebut. Itu ngebuat Amai sangat kaget. Dan ternyata pria misterius itu adalah Yuji. Itulah alasan mengapa Amai mengenal Yuji waktu SMP bahkan mengingatnya sampai sekarang. Amai lalu mengantarkan Yuji ke tempat Higuruma berada. Sesuai janjinya Amai, Yuji pun dibawa ke suatu gedung. Katanya di gedung itu ada Higuruma yang sedang berdiam diri di sana. Yuji orangnya percaya-percaya aja, dia nggak ada naruh curiga sama sekali kepada Amai. Yuji langsung berterima kasih kepada Amai dan lalu pergi dari sana. Namun sebelum Yuji bertemu dengan Higuruma, kita flashback ke masa lalunya Higuruma dulu. Higuruma adalah seorang pengacara hukum. Dia memegang prinsip keadilan. Higuruma akan selalu membela orang yang tidak bersalah, seperti orang yang seharusnya tidak salah namun terjerumus dan mendapatkan hukuman berat. Itu tidak adil dan Higuruma akan membelanya lalu mendapatkan keadilan. Higuruma mendapatkan klien yang bernama Keita Oe. Ia adalah seorang pemuda yang bekerja di sebuah organisasi nirlaba. Ia dituduh melakukan pembunuhan dan perampokan berencana terhadap sepasang ibu dan anak. Polisi menemukan pisau berdarah di kediamannya Keita, dan hasil DNA pada pisau tersebut sangat cocok dengan korban. Saat patroli, polisi mencoba menanyai Keita, tapi Keita malah melarikan diri, yang ngebuatnya terlihat sangat bersalah. Keita mencoba membela diri. Ia menjelaskan kepada pengacara pembelanya, yaitu Hiromi Higuruma. Jadi gini ceritanya, alasan pisau. Keita mengaku menemukan pisau berdarah tersebut di jalan dan akan berencana menyerahkannya ke polisi nanti. Karena tempat kerjanya Keita ini melarang melaporkan polisi secara langsung. Dan karena alasan itulah Keita menjadi tersangka oleh polisi. Ya padahal niatnya Keita ini akan melaporkan kepada polisi dan akan menyerahkan pisau itu nanti.
Lalu alasan mengapa Keita lari saat ditanyai oleh polisi, Keita lari bukan karena membunuh, melainkan takut kucing peliharaannya akan mati jika ia ditangkap oleh polisi. Sebab entah kenapa tempat tinggalnya Keita sangat melarang memelihara hewan. Jadi nanti kalau Keita ini ditangkap, lalu ketahuan ada kucing di rumahnya, maka kucingnya bakal dibunuh coy. Itulah mengapa Keita langsung kabur saat ditanyai oleh polisi. Keita sangat kekeh kalau bukan dialah pelakunya dan dia tidak bersalah. Polisi hanya salah paham. Keita sangat berharap Higuruma bisa membantunya agar ia bebas dari tersangka lalu bebas dari semua masalah ini. Higuruma yang udah tahu sama penjelasannya Keita, dia pun akan membantu Keita agar ia mendapatkan keadilan. Higuruma bersama rekan ceweknya pun langsung ingin menyelidikinya lebih lanjut dan akan mengumpulkan bukti-bukti yang ada agar Keita bisa dibebaskan. Walaupun rekan kerja ceweknya Higuruma menyarankan untuk menyerah saja dengan kasus ini sebab kasus ini lumayan berisiko coy. Namun Higuruma bakal tetap membantu Keita. Sidang pertama pun dimulai. Semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Higuruma itu ngebuat Keita menjadi tidak tersangka lagi. Keita sekarang dianggap tidak bersalah. Namun ini baru sidang pertama. Bakal ada sidang kedua untuk benar-benar memastikan kalau Keita ini tidak bersalah. Higuruma harus mengumpulkan banyak bukti-bukti lagi agar bisa ngebuat Keita terbebas dari masalah ini. Keesokan harinya, sebelum sidang kedua dimulai, Higuruma duduk di suatu taman sambil menenangkan dirinya. Tapi Higuruma ternyata tidak sendirian. Di sana ada teman perempuannya sekaligus rekan kerjanya juga yang bernama Aya. Dia menanyakan tentang kondisi mentalnya Higuruma. Aya tahu kalau Higuruma ini stres menangani kasus-kasus yang ada. Sebab sistem hukum yang korup. Tidak hanya di anime saja, di dunia nyata, di semua negara pun bahkan hampir 90% sistem hukumnya tidak begitu adil. Banyak yang menggelapkan hukum, bahkan membayar hukum agar tidak bersalah, lalu menyalahkan orang yang tidak bersalah sama sekali. Karena sebuah hukum pun bisa dimanipulasi dengan bayaran uang. Aduh, ingat negara ini loh, Konoha. Keesokan harinya sidang kedua dimulai. Dengan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Higuruma masih belum cukup. Keita sekarang tetap dianggap bersalah. Disebabkan ini adalah sidang kedua sekaligus sidang terakhir, kini para hakim pun membuat kesimpulan kalau Keita tetap bersalah lalu diberikan hukuman berat. Nah, mendengar hal itu, Keita lalu membuat ekspresi mata yang sangat kecewa terhadap Higuruma. Keita sangat kecewa, Higuruma tidak bisa membantunya. Kasus ini menonjolkan tingkat hukuman 99% di pengadilan Jepang. Keita Oe menjadi kambing hitam karena stigma masyarakat dan tekanan publik untuk menyelesaikan kasus pembunuhan tersebut. Meskipun Higuruma berusaha keras membela Keita, tapi tetap aja divonis bersalah karena sistem yang tidak mau menerima pembelaan bahwa bukti tersebut ditanam atau ditemukan. Kecuali hal itu mungkin diterima jika ada bayaran. Melihat sistem hukum yang sudah di luar nalar, disinilah kekuatannya Higuruma langsung bangkit dan menjadi penyihir jujutsu. Higuruma-san. 判決が覆った。全員戻れ。それはいい。そういう仕組みだ。だが、やり直しだ。Tiba-tiba muncul sosok Shikigami. Shikigami yang muncul bersama Higuruma bernama Judgment, yang merupakan hakim spiritual. Bagaimana kekuatannya? Kita lihat nanti. Sekarang kita kembali ke masa kini, yang mana Megumi bersama Remi. Yang kita tahu kalau Remi ini bakal membawa Megumi ke tempat Higuruma berada. Tapi saat di sana ternyata bukan Higuruma yang ada, melainkan sosok penyihir kuno di masa lalu yang bernama Registar. Dia bangkit dengan bantuan Kenjaku menggunakan tubuh manusia modern. Sudah jelas Remi ini bukan niat membantu Megumi, melainkan menyebaknya. Tapi Megumi yang mengetahui kalau dijebak, dia pun mengeluarkan ekspresi kejam seperti ini. Ekspresi ini kalau diingat-ingat di season kedua kemarin, itu seperti ekspresinya Toji coy, yaitu bapaknya Megumi sendiri. Wah, udah mirip ya.
Tapi Registar malah menanyakan tentang permainan game cooling game ini kepada Megumi. Apakah Megumi tahu? Walaupun Megumi di sini udah mengeluarkan Shikigaminya ya untuk menyerang, namun Megumi menjawab kalau ia tahu sedikit tentang permainan cooling game tersebut. Tentunya Megumi tahu tentang game ini melalui Master Tengen waktu di episode sebelumnya bersama teman-temannya. Ya, Megumi langsung menjelaskan basic-basic aturan permainan, apa itu permainan cooling game kepada Registar. Ternyata Registar udah tahu tentang game ini, tapi dia sengaja menanyai Megumi dulu. Registar menyadari kalau Megumi itu adalah orang yang sangat pintar. Registar mengajak Megumi untuk bekerja sama, lalu ia memberitahu tentang suatu hal. Menurut pengamatan Registar sendiri, kalau Kenjaku berniat ingin menjatuhkan bom nuklir di berbagai koloni tempat permainan cooling game berlangsung. Alasan Kenjaku ingin menjatuhkan bom nuklir di koloni-koloni cooling game adalah bagian dari rencana besarnya untuk menciptakan kekacauan total demi memaksa evolusi manusia. Kematian para penyihir kuat atau manusia biasa akibat senjata modern yaitu nuklir menghasilkan energi kutukan yang unik. Kenjaku berharap kekacauan ini akan melahirkan roh kutukan tingkat tinggi atau mutasi energi kutukan yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu tujuan utama Kenjaku yang sudah kita ketahui yaitu menyatukan Master Tengen dengan manusia di seluruh Jepang. Ternyata bom tersebut adalah metode ekstrim untuk menyeleksi siapa yang bertahan dan memaksa manusia melampaui batas evolusinya melalui ketakutan dan bahaya. Dan orang-orang itulah yang bakal dipaksa menyatu dengan Master Tengen. Kesimpulannya, Kenjaku juga ingin manusia berevolusi secara bertahap sampai titik penggabungan bersama Master Tengen sendiri. Lalu kita ke Yuji yang sudah memasuki gedung tempat Higuruma berada. Ternyata Higuruma sudah ada di sana. Dan akhirnya Yuji telah menemukan Higuruma. Higuruma lagi berendam di bak mandi sambil menggunakan outfit seragam kerja, bejir. Lalu Yuji pun langsung terus terang kepada Higuruma kalau Yuji datang ke sini untuk memohon meminta bantuan kepada Higuruma agar Higuruma menyerahkan 100 poinnya. Karena Yuji berkata kalau dia ingin menghentikan permainan cooling game tersebut. Tapi Higuruma menolak hal itu. Dia tidak mau kalau cooling game ini harus berakhir. Karena menurutnya permainan ini sangatlah menarik. Menurut Higuruma kalau dunia ini sudah hancur karena sifat manusia yang busuk. Lalu mengapa kita tidak bikin dunia ini makin hancur dengan memanfaatkan game ini? Mendengar hal itu, Yuji pun dengan secara paksa ingin mengambil poinnya Higuruma dengan cara bertarung. Melihat Yuji yang ingin bertarung dengannya, Higuruma pun langsung turun ingin meladeni Yuji lalu mengeluarkan domain expansion-nya. 術師を20人殺してるかもしれね気に入らない奴をぶち殺したことはあるか。え。どんな攻撃でも対応する。思っていたより領域展開気持ちがいいぞ。式神100点を使わせろ。ヒグルマ。 Ya, Yuji langsung terperangkap di domainnya milik Higuruma yang merupakan ruang sidang. Di sana juga udah ada Shikigaminya Higuruma ya. Nah, Yuji berencana untuk ingin menyerang Higuruma secara paksa. Tapi saat ingin meninjunya, ternyata di domain ini bentuk kekerasan tidak diperbolehkan. Alhasil ketika Yuji ingin memukul jadi terhenti. Disebabkan ini adalah ruang sidang. Maka mereka harus menyelesaikan sidangnya. Dan tidak ada bentuk kekerasan sama sekali sebelum sidangnya berakhir atau ditunda. Jika sidangnya telah selesai atau ditunda, barulah bisa adu mekanik. Lalu kita ke masa lalunya Higuruma lagi. Sejak dulu Higuruma sudah dianggap sebagai seorang jenius di bidang hukum. Ia lulus ujian masuk jurusan hukum di Universitas T dan berhasil melewati ujian advokat nasional lama yang dikenal sangat sulit dan ketat. Hiromi Higuruma adalah salah satu karakter paling unik dan berbakat di Jujutsu Kaisen. Berbeda dengan penyihir pada umumnya, Higuruma mampu menggunakan domain expansion-nya hanya dalam waktu 12 hari setelah kekuatannya bangkit. Ini dianggap sebagai anomali, karena bahkan penyihir berbakat pun butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasai domain, yaitu sihir tingkat tinggi di dalam dunia Jujutsu.
Secara gampangnya, domain expansion milik Higuruma, Deadly Sentencing atau hukuman mati, adalah ruang sidang yang melarang kekerasan fisik dan memaksa lawan ikut persidangan. Di sana bakal ada Shikigami yang kita ketahui bernama Jetman sebagai hakim spiritual independen yang mengetahui semua rahasia lawannya, memungkinkan persidangan yang adil namun mutlak. Yuji pun mengingat kalau Master Tengen pernah berkata kepadanya tentang perbedaan domain lama dan domain modern. Nah, domain milik Higuruma ini adalah domain tipe di masa lalu. Jadi apa perbedaan domain lama dan domain modern? Domain tipe lama atau kuno berfokus kepada target pasti kena dengan tipe yang tidak langsung mematikan. Domain lama lebih memaksa targetnya untuk mematuhi aturan tertentu di dalam domain ini. Domain tipe ini memang tidak mematikan di awal, namun domain ini bakal mematikan seiring berjalannya waktu ketika target lama di dalam domain tipe ini. Sedangkan domain modern, tipe yang masih mungkin untuk dihindari. Contohnya seperti domainnya Sukuna waktu di insiden Shibuya. Tapi domain ini kalau sudah terkena targetnya bakal langsung memberi efek serangan mematikan secara instan. Lalu kita ke sidangnya Yuji lagi. Higuruma berkata, Yuji boleh berbohong di sidang ini, ataupun membela dirinya jika emang tidak bersalah. Bagaimanapun tanggapannya Yuji bakal ditentukan oleh Shikigaminya Higuruma yang sebagai hakim. Higuruma menunjukkan satu kertas. Di dalam kertas itu, ada bukti ketika Yuji malah bermain judi waktu pergi ke toko. Jadi kasusnya Yuji sekarang adalah, apakah benar Yuji bermain judi di waktu itu? Padahal umur Yuji belum memasuki usia dewasa. Dikarenakan waktu itu Yuji masih SMA. Seharusnya anak remaja memang tidak diperbolehkan bermain judi. Yuji pun mengelak. Dia beralasan kalau dia ke toko waktu itu hanya ingin pergi ke toilet, bukan untuk bermain judi. Yuji berbohong, padahal aslinya dia sebenarnya bermain coy. Ya mau gimana lagi, Yuji waktu itu masih remaja dan penasaran dengan permainan itu. Buat kalian jangan main hal seperti itu. Setelah semua itu, Higuruma pun melihat isi di dalam kertas itu. Apakah benar Yuji tidak bersalah atau Yuji malah berbohong? Yuji pun ketakutan serta kebingungan. Bagaimana cara mereka mendapatkan bukti itu? Jika memang ada bukti di dalam kertasnya, Higuruma lalu menunjukkan bukti tersebut yang merupakan sebuah selembar foto ketika Yuji di dalam permainan judi itu bermain di toko tersebut. Yuji tidak menyangka kalau Higuruma mendapatkan fotonya. Nah, Higuruma berkata kalau foto ini didapatkan melalui CCTV di toko tersebut. Shikigaminya Higuruma bisa mengakses CCTV dimanapun untuk menjadi barang bukti. Sekarang, sudah terbukti kalau Yuji melakukan tindakan yang tidak baik. Anak remaja tidak seharusnya boleh bermain judi. Dan Yuji resmi bersalah. Tapi keputusan hukuman yang akan diberikan bukanlah Higuruma yang menentukan hukumannya, melainkan Shikigaminya Higuruma yang bakal memberikan Yuji hukuman. Shikigami Higuruma berkata, teknik kutukan Yuji bakal dicabut sementara. Yuji tidak bakal bisa menggunakan teknik kutukan sementara waktu. Sidang pertama pun selesai, tempat kembali normal. Namun Yuji kini mendapatkan hukuman tidak bisa menggunakan energi kutukan. Setelah itu, Higuruma bakal menghajar Yuji. Tapi Yuji tidak bisa terlalu melawan karena dia tidak bisa menggunakan energi kutukan. Yuji hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya saja. Higuruma juga sempat kaget melihat fisiknya Yuji yang sangat kuat. Seharusnya serangannya Higuruma ini bisa ngebuat Yuji terluka parah. Baru kali ini ada penyihir yang bisa menahan serangannya Higuruma. Terjadilah pertarungan di antara mereka berdua.結界術の基礎も同時に習得。
Ya, Yuji terkena satu serangan yang berat miliknya Higuruma, yang mana senjata palunya Higuruma bisa menjadi besar maupun menjadi panjang. Yuji pun ingin menghindari serangan itu tapi tidak bisa. Yuji berhendak ingin memecahkan teka-teki kasus ini. Yuji terus-terusan mencari ide bagaimana caranya menyelesaikan sidang ini. Akhirnya, Yuji menemukan cara. Yuji menyuruh Higuruma untuk mengulang sidangnya, atau bisa dibilang sidang kedua. Dan ternyata cara ini beneran berhasil. Higuruma langsung mengulang sidangnya. Shikigaminya Higuruma lalu menghentikan pertarungan itu dan kembali ke mode sidang. Tapi sidang kali ini bukan seperti kasus yang di awal. Shikigaminya Higuruma menyidang Yuji dengan kasus yang berbeda. Dan kasus kali ini adalah pembantaian massal. Apakah benar Yuji telah ngebantai manusia waktu di insiden Shibuya? Mendengar hal itu, Yuji lalu mengakui perbuatan itu dengan ekspresi dingin dan datar kalau dia benar-benar melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Higuruma langsung sangat kaget, dan Yuji langsung dihukum mati.ああ、俺が殺した。コンフィスケーションにより術式。虎杖の場合、呪力の使用が不可能な状態で。これは嘘でも否定でもない。2018年10月31日 Berbeda dari kasus yang pertama, kasus yang kedua ini sangat berat. Makanya Yuji sekarang dihukum mati. Palunya Higuruma langsung berubah menjadi pedang salib yang katanya pedang itu jika terkena target langsung tewas di tempat. Higuruma menjadi marah dan sangat muak. Mengapa Yuji mengakui hal itu? Padahal Higuruma tahu kalau perbuatan itu bukanlah ulahnya Yuji, melainkan ulahnya Sukuna, iblis yang ada di tubuhnya Yuji yang telah mengendalikan tubuhnya Yuji waktu di insiden Shibuya. Seharusnya Yuji membela diri, bukan malah mengakuinya. Higuruma hendak menyerang, namun Yuji lalu melepas bajunya dan melemparnya ke wajah Higuruma untuk mengalihkan serangan. Setelah itu, Yuji pun hendak melancarkan serangan, yaitu satu pukulan yang kuat. Higuruma hendak menyerang juga. Di sini terjadi pertarungan emosional yang sangat menekan mentalnya Higuruma. Higuruma malah melepas serangannya dan membiarkan Yuji memukulnya. Higuruma melepas teknik kutukannya. Yuji pun heran mengapa Higuruma melepas serangannya dan membiarkan ia memukulnya. Higuruma berkata, seharusnya Yuji tidak bersalah. Mengapa Yuji mengakui padahal itu bukan ulahnya Yuji? Yuji berkata kalau dia mengakuinya karena dia tidak cukup kuat untuk menahan iblis di dalam tubuhnya. Jadi Yuji tetap kekeh kalau itu semua adalah salahnya. Itu ngebuat hatinya Higuruma tersentuh. Makanya dia melepas serangannya, mengetahui kalau Yuji adalah sosok yang sangat baik. Dia pun menyuruh Yuji untuk menggunakan pakaiannya kembali, lalu duduk bersama. Di sini, Higuruma ingin membantu Yuji, lalu menyerahkan 100 poinnya untuk membuat aturan baru, yaitu bisa metransfer poin ke pemain lain. Kogane pun meresmikan aturan tersebut. Kini Higuruma hendak pergi setelah memberikan poinnya. Setelah menghabiskan 100 poin untuk aturan itu, bahkan Higuruma metransfer Yuji 3 poin agar Yuji bisa bertahan di permainan cooling game ini. Karena yang kita ketahui, kalau selama permainan tidak memiliki poin, bakal dicabut energi kutukannya dan bakal mati. Higuruma lalu hendak pergi, namun Yuji berkata mengapa Higuruma tidak membantunya saja. Higuruma berkata jika dia di sampingnya Yuji, maka dia bakal selalu merasa bersalah. Maka dari itu, Higuruma hendak pergi untuk mencari jati dirinya. Higuruma pun mengingat waktu itu Higuruma telah membunuh hakim yang ada di Jepang karena muak dengan sistem hukum yang tidak adil.